Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, handai tolan, masyarakat penonton YouTube-nya Bung Moro. Oke, kali ini gua mau bercerita tentang jalan tol ya. Sekalian kita review pagi ini. Nah, ini gua ngetap dulu ya. Oke, jalan tol Bekasi Barat 4.500. Oke. Sekarang ini gue ada di jalan tol luar. Jadi jalan tol itu, ini sepengetahuan saya yang baru belajar ya, mohon koreksi Bapak Ibu sekalian yang mungkin tahu. Jadi pengelolaan jalan tol itu memang harus dimohonkan baik badan usaha maupun perorangan. Perorangan nggak boleh, kayaknya mesti badan usaha ya. Badan usaha mengajukan permohonan menjadi pemrakarsa, namanya pemrakarsa jalan tol. Nah, pemrakarsa jalan tol itu nanti mendapatkan izin untuk mengikuti kontes atau apa ya istilahnya, lelang ya. Jadi dari beberapa pelamar nih pemrakarsa badan tol itu untuk proyek misalnya jalan tol mana nih, jalan tol X misalnya. Ini ada proyek pemerintah jalan tol X. Ya sudah, dilelang itu nanti. Para pemrakarsa itu nanti ikut tender. Oke, gue segini, oke menang. Akhirnya ditemukanlah pemenangnya. Pasti yang kualitasnya oke, harganya juga murah gitu ya. Dapatlah si pemrakarsa ini proyek pengerjaannya. Setelah pekerjaannya selesai, terus pengelolaannya juga bisa sekaligus dia sebagai pengelola jalan tol, bisa juga dia si pemenang itu membentuk badan hukum lagi untuk mengelola jalan tol gitu. Jadi memang ada beberapa tahap. Kalau misalnya kita bilang sebut jalan tol ini nih sekarang nih yang kita lewatin nih ya, misalnya ya bisa jadi yang berkepentingan atau stakeholdernya banyak banget gitu, nggak cuma satu badan usaha atau nggak tahu deh. Itu bisa kalau ngelihat aturannya seperti itu. Oke, ini ngomong-ngomong gue udah sampai Cakung Barat, Cakung Timur ya. Ini memang masih relatif lancar. Tadi yang gue bilang, sorry gue putus dulu soal jalan tol. Gue bilang relatif lebih lancar kalau jalan tol lingkar luar. Karena memang tadi ini adanya dia membentang di luar pinggiran kota lah ya, di sisi-sisi luar kota gitu, di sisi-sisi luar kota. Oke, kembali lagi nih lo lihat jalannya sepi. Oke, kembali lagi ya. Jadi si pemrakarsa tadi bisa menjadi juga sebagai pengelola. Dia kewenangan itu disebut izin, biasanya dikasih batas waktu. Jadi dia untuk membangun jalan tol ini misalnya dia dikasih batas waktu, kewenangan itu 30 tahun kah, mungkin 20, nggak tahu ya. Pokoknya itu konsesi lah istilahnya, diberikan konsesi, diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk membangun, merawat dan mengelola jalan tol gitu. Terus dapatnya apa? Ya, si pengelola itu dapatnya jaminan bahwa kalau nggak salah nih, tolong dikoreksi lagi, untuk jalan tol itu diberikan kemungkinan dapat secara bertahap setiap 2 tahun itu menaikkan tarifnya. Setiap 2 tahun dia dapat diberikan kewenangan untuk menaikkan tarif setiap 2 tahun. Nah, ini yang menjadi juga kemudian para investor juga mungkin tertarik untuk membangun jalan tol di Indonesia.
salah satu persyaratan menjadi pemrakarsa adalah kelayakan keuangannya. Jadi apakah investasi yang akan dia lakukan ini juga akan sebanding dengan pengembaliannya, payback periodnya, atau untung nggak sih pengusaha itu bangun jalan tol dengan tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kan gitu bahasanya, gitulah kurang lebih ya. Ada mobil sama, kirain temen gua. Nah, ketika dalam valuasi atau hitung-hitungan investasi itu ternyata oke, lu gua kasih waktu 30 tahun misalnya, gue investasi 10 juta, tapi kalau dengan tarif segitu kayaknya 10 tahun itu nggak balik gitu. 30 tahun itu nggak balik, habis masa konsesi biaya gue nggak balik. Makanya dalam hitung-hitungan investasi itu dinyatakan nggak layak gitu ya. Bagi si prakarsa ini kan nggak layak jadinya. Modal gue 100.000, tapi dalam 30 tahun gue cuma dapat katakan 80.000 atau 90.000, ya rugi dong gitu kan. Nah, dalam hal begitu itu ada yang istilahnya namanya VGF ya, VGF kalau nggak salah, kepanjangannya gue lupa. Jadi untuk memenuhi syarat kelayakan keuangannya itu, makanya ada yang disebut dengan VGF. Apa itu VGF? Panjangannya gue nggak tahu, nanti lo bisa searching sendiri. Cuman yang jelas VGF itu adalah dana. Jadi gini gambarannya, misalnya gue punya investasi tadi yang gue bilang, gue investasi 10.000, tapi dalam waktu 30 tahun dengan tarif yang ditentukan oleh pemerintah, kan gue nggak bisa nentuin, di pemrakarsa nggak boleh nentuin tarif, yang nentuin itu pemerintah gitu. Cuman ada jaminan setiap 2 tahun itu dapat disesuaikan. Nah, kan nggak cukup nih, gue investasi 10.000, waktu 30.000, kemudian gue belum balik modal gitu loh, gue sebagai investor. Makanya ada yang namanya VGF itu, yaitu katakan misalnya gue harusnya investasi 10.000, gue jadi 70.000, gue 70.000 aja. Nah, yang 30.000 itu VGF. Kenapa? Karena dalam 3 tahun gue bisa cuma dapat 80.000 gitu loh. Ya sudah, berarti investasi gue 70.000, proyeksinya dalam 30 tahun gue dapat 80.000, yang nilai investasi yang 30.000-nya itu yang disebut VGF. Jadi dana bantuan, bukan bantuan ya, istilahnya penggunaan dana oleh pemerintah. Tapi gue nggak tahu terus skema bisnisnya seperti apa, gue nggak tahu. Apakah kemudian dari pendapatannya itu juga di share 70-30 karena ada pendanaan oleh pemerintah, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas itu fungsinya adalah supaya kelayakan investasi itu terpenuhi gitu. Jadi ini sistem di jalan tol seperti itu kurang lebihnya. Ngomong-ngomong, gue udah sampai di mana nih? Kita ngobrol terus ya Bapak Ibu, jadi lupa nih sampai mana. Jangan-jangan nanti kelewatan, karena emang cuaca cerah ya kalau kita bisa lihat. Oke, ini kita udah masuk di kawasan pelabuhan. Seperti yang sudah kemarin kita lihat awannya Bapak Ibu, Masya Allah keren banget ya, cerah banget hari ini, alhamdulillah. Oke, gue udah nggak ngasih tahu Bapak Ibu sekalian pagar-pagar apa sih di samping ini, karena kemarin udah gue sebutin bahwa pagar ini adalah pagar batas area terbatas, yang menandakan area terbatas. Kalau udah di sini jangan heran, pasti truk-truknya banyak. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali. Alhamdulillah saya sudah sampai di tujuan, dan moga-moga apa yang saya sampaikan ini bisa ada manfaatnya.
Dan mohon maaf sekali lagi buat pakar-pakar ahli jalan tol yang mungkin saya terdapat kesalahan karena saya bukan ahlinya di situ. Tolong dikoreksi dan dikomen aja sesuka hati, nggak apa-apa gitu, demi kebaikan kita semua. Dan sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu yang punya waktu, tolong dipencet juga tombol merahnya ya. Thank you. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.